akan berkenalan dengan Nabi Yunus. Siapa ya Nabi Yunus ya? Mau tahu? Wah, tadam! Dengarkan baik-baik ya cerita dari Mim Sylvie ya. Ini adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah orang yang sayang dengan Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan berkata kepada Nabi Yunus, "Yunus, kamu pergi ke Niniwe ya." Wah, Nabi Yunus berpikir, "Aduh Tuhan, kok pergi ke Niniwe ya? Kota Niniwe itu orangnya jahat-jahat. Aku takut." Tapi Tuhan tetap memaksa Yunus untuk pergi ke Niniwe. Kenapa Tuhan menyuruh Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe? Karena di kota Niniwe banyak orang jahat. Tuhan ingin supaya orang Niniwe berubah jadi baik. Mereka mau bertobat, tidak berbuat dosa lagi. Tapi Nabi Yunus tidak mau. Dia takut. Nanti kalau aku di sana dipukul gimana ya? Kan orang Niniwe jahat-jahat. Nah, akhirnya Nabi Yunus pergi. Dia lari. Dia lari, tidak mau pergi ke Niniwe. Nabi Yunus berpikir, aku harus pergi ke kota yang jauh. Biar Tuhan tidak menyuruh aku untuk pergi ke kota Niniwe. Nah, akhirnya Nabi Yunus pergi naik kapal yang besar. Dia menyeberangi lautan yang luas. Wah, Nabi Yunus berpikir, Tuhan pasti tidak bisa menemukan aku. Aku pergi jauh dan tidak disuruh ke Niniwe lagi. Aku tidak mau pergi ke Niniwe karena di sana banyak orang jahat, kata Nabi Yunus. Nabi Yunus naik kapal yang besar. Kapal itu mengarungi lautan yang luas. Nah, siapa yang sudah pernah pergi ke laut? Wah, di sana ada ombak ya. Wah, kapal Nabi Yunus juga dihantam badai. Ombaknya tinggi, kapalnya oleng ke kanan dan ke kiri. Piur. Orang yang di dalam kapal ketakutan. Tolong. Nah, mereka ketakutan. Kita akan tenggelam. Tolong. Kapal itu semakin diombang-ambingkan badai yang besar. Hujan turun dengan deras. Kapal sudah miring ke kanan, miring ke kiri. Lalu, orang-orang yang ada di dalam kapal itu ketakutan. Salah satu dari mereka berkata seperti ini, "Di dalam kapal ini pasti ada orang yang jahat. Jadi kapal kita jadi kena badai. Coba kita buang undi ya. Kita undi siapa yang berbuat jahat." Nah, mereka mulai mengundi siapa yang sudah berbuat jahat sehingga membuat kapal mereka dihantam badai, kena ombak yang besar. Wow, undian jatuh kepada Nabi Yunus. Semua orang yang ada di dalam kapal melihat Nabi Yunus dengan marah. "Yunus, ternyata kamu yang berbuat dosa ya, sehingga kapal kita kena badai." Yunus mengakui, "Iya teman-teman, aku yang berbuat dosa." Apa yang mereka lakukan kepada Nabi Yunus? "Karena kamu sudah berbuat dosa Yunus,
kamu harus aku lemparkan ke dalam laut, kata mereka. Mereka beramai-ramai memegang Nabi Yunus. Nabi Yunus sudah pasrah. Tuhan, aku berbuat dosa. Aku pasrah menanggung hukuman, kata Nabi Yunus. Mereka memegang kaki Nabi Yunus, memegang tangan Nabi Yunus, dan mulai mereka hitung. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Biar Nabi Yunus dilemparkan ke dalam laut. Anak-anak takut nggak ya? Kalau seperti Nabi Yunus dilemparkan ke dalam laut? Mom Sylvie takut. Di sana banyak ikan yang besar. Wah, apa yang terjadi dengan Nabi Yunus ya? Wah, Nabi Yunus tiba-tiba datang ikan yang sangat besar. Ikan hiu yang sangat besar. Nabi Yunus yang sedang berenang di dalam air. Tolong, tolong, aku akan tenggelam. Ikan besar itu membuka mulutnya yang besar. Dan hap! Nabi Yunus masuk ke dalam mulut ikan dan ditelan oleh ikan itu. Wah, akhirnya Nabi Yunus ada di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan yang bau sekali. Anak-anak pernah melihat mama memasak ikan? Ketika mama mengeluarkan kotoran di dalam perut ikan, bau sekali kan? Bau amis, bau busuk. Di dalam perut ikan juga seperti itu. Nabi Yunus ada di dalam perut ikan, bercampur dengan darahnya ikan, bau makanan ikan, dan juga bau busuk. Apa yang Nabi Yunus lakukan di dalam perut ikan? Dia berdoa. Dia mohon ampun. Tuhan, aku sudah berbuat salah, Tuhan. Ampunilah aku. Aku berjanji tidak akan berbuat dosa lagi, kata Nabi Yunus. Nabi Yunus menyesal. Aku menyesal, Tuhan. Aku tidak mendengarkan Engkau. Nabi Yunus bersedih 3 hari. Selama 3 hari, Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. 1, 2, 3. 3 hari. Wah, di dalam perut ikan pasti gelap dan bau ya anak-anak ya. Nah, setelah 3 hari, apa yang dilakukan? Ikan itu memuntahkan Nabi Yunus ke pantai. Ikan besar itu pergi ke pinggir pantai. Lalu dia muntahkan Nabi Yunus. Wah, dimuntahkan. Akhirnya Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Wah, Nabi Yunus senang sekali keluar dari perut ikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau masih menyelamatkan aku. Lalu Nabi Yunus pergi ke Niniwe. Dia mengajari orang-orang Niniwe untuk bertobat. Hai orang-orang Niniwe, bertobatlah, jangan berbuat jahat lagi. Bertobatlah kepada Tuhan, kalian harus berbuat baik, kata Nabi Yunus. Dan akhirnya orang-orang Niniwe bertobat dan mereka mau berdoa. Nah, anak-anak, dari cerita tadi, anak-anak juga harus mencontoh Nabi Yunus. Kita semuanya pernah berbuat dosa. Anak-anak mungkin pernah marah kepada mama, nakal kepada adik, bohong kepada mama. Itu adalah perbuatan berdosa. Membentak-bentak mama, "Mama, tolong ambilkan bukuku. Mama, aku nggak mau makan. Makannya harus ayam goreng." Nah, tidak boleh membentak-bentak mama, tidak boleh marah-marah sama papa, tidak boleh cubit-cubit adik. Itu adalah perbuatan dosa. Kalau
anak-anak sudah berbuat dosa, anak-anak harus bertobat, minta ampun pada Tuhan dan tidak boleh berbuat dosa lagi. Ya, menurut apa katanya Tuhan? Tuhan berkata, hormatilah ayah ibumu, hormati mama papa, tidak boleh membentak-bentak ya. Anak hebat, anak luar biasa, anak-anak harus jadi anaknya Tuhan. Anak yang menurut nasihat Tuhan, menghormati mama dan papa, dan sayang teman-teman semuanya. Sekarang kita nyanyikan dulu ya lagunya ya. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Karena percaya kepada Tuhan, dia diselamatkan. Karena percaya kepada Tuhan, dia diselamatkan. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Karena percaya kepada Tuhan, dia diselamatkan. Nah, anak-anak, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan tetap semangat belajar. Tuhan sayang kalian semua.